Inilah alasan mengapa Amerika Serikat ketar-ketir setelah Rusia meluncurkan sistem rudal S-500 Prometheus yang diklaim sebagai sistem pertahanan udara dan rudal paling modern dan terkuat di dunia. Tapi, apa benar? Daripada nebak-nebak, yuk kita lihat langsung perbandingan sistem pertahanan udara THAAD milik Amerika Serikat dengan S-500 buatan Rusia. Rusia dan Amerika Serikat saat ini memang memiliki sistem pertahanan rudal yang khusus dirancang untuk menembak jatuh hulu ledak ICBM dengan presisi tinggi. Namun, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun keduanya tidak bergerak dan berbasis di silo, perbedaan mencolok terletak pada kemampuan dan desain masing-masing. THAAD alias Terminal High Altitude Area Defense sebagai unggulan Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mencapai ketinggian hingga 150 km dengan kecepatan lebih dari Mach 8. Ini menjadikan rudal THAAD sebagai ujung tombak pertahanan Amerika Serikat dalam menangkal serangan dari rudal balistik sebelum mencapai atmosfer. Dirancang sejak 1987 dan resmi diproduksi pada tahun 2008. THAAD telah terbukti sebagai salah satu sistem pertahanan rudal terkemuka yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Rusia juga sebenarnya memiliki portofolio yang tangguh dalam sistem pertahanan udara, termasuk rudal Hanut medium jarak jauh seperti S-300 dan S-400. Meskipun memiliki jangkauan yang sebanding dengan THAAD, dengan kemampuan mencapai ketinggian luncur dalam rentang 20 km hingga 185 km, namun S-300 dan S-400 tidak dapat menandingi kecepatan meluncur dari THAAD. Makanya, mereka meluncurkan S-500. Sistem pertahanan rudal seperti ini adalah komponen vital dalam melindungi suatu negara dari ancaman rudal balistik interkontinental atau ICBM, serta ancaman lainnya dengan fungsi utama deteksi, pelacakan, dan intersepsi. Melalui radar dan sensor yang canggih, sistem ini mendeteksi peluncuran rudal secara dini, kemudian melacak pergerakan rudal selama penerbangan dengan presisi tinggi. Langkah terakhir adalah mengaktifkan sistem intersepsi untuk menghancurkan rudal target sebelum mencapai sasaran, baik melalui peluncuran rudal anti-rudal atau senjata lainnya yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut, sehingga bisa menjaga keamanan nasional serta kehidupan dan properti warganya. Jadi, emang penting banget kan tugasnya? Untuk sistem rudal S-500 Prometheus yang diambil dari nama dewa api dalam mitologi Yunani ini, memang sengaja dirancang sebagai generasi berikutnya dari sistem pertahanan udara. S-500 memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengintersepsi pesawat, rudal balistik, dan rudal jelajah dengan presisi tinggi. Dikenal juga dengan nama Prometei atau Triumphator M, sistem ini mewakili lompatan teknologi yang besar dari pendahulunya, S-400. Dengan jangkauan deteksi dan intersepsi mencapai sekitar 600 km, S-500 mampu menghancurkan sasaran yang bergerak pada kecepatan yang mencengangkan, mencapai Mach 15,6. Teknologi two-stage solid fuel yang digunakan membuatnya memungkinkan untuk mencapai kecepatan Mach 9. Keunggulan utama S-500 terletak pada kemampuan yang jauh lebih unggul daripada pendahulunya S-400. Dengan jangkauan yang mencapai 600 km, sistem ini efektif mengejar sasaran dalam ketinggian 40-120 km, sambil dapat melacak dan mengeliminasi 5-20 sasaran balistik secara bersamaan. Bahkan, dilaporkan bahwa S-500 dapat menghancurkan satelit yang mengorbit rendah. Kecepatan dan ketangguhan rudal ini tidak hanya menjadikannya efektif dalam menanggapi ancaman dari berbagai jenis rudal, tetapi juga memberikannya kemampuan untuk menghadapi sasaran yang paling menantang. Dengan waktu reaksi yang sangat singkat, hanya 10 menit untuk deployment di satu titik luncur, S-500 adalah sistem yang responsif dan juga fleksibel. S-500 juga dirancang sebagai platform mobile dengan basis peluncur menggunakan truk BAS 69096 berpenggerak 10x10. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan komponen lain seperti Command Post, Acquisition and Management Radar, and Multimode Engagement Radar. Meskipun alat ini merupakan aset yang mahal, S-500 telah diprioritaskan untuk mengamankan ruang udara Moskow. Nah, setelah menyelesaikan serangkaian uji coba yang sukses, termasuk pengujian peluncuran rudal tempur, sistem pertahanan udara S-500
telah menetapkan standar baru dalam kemampuan pertahanan udara. Kemampuannya untuk menghancurkan senjata hypersonik dari segala modifikasi, bahkan di luar angkasa, serta menargetkan dengan presisi tinggi sasaran aerodinamis dan balistik, menjadikannya sistem yang benar-benar unik. Tak hanya itu, S-500 juga terbukti efektif dalam menghadapi pesawat hypersonik seperti F-35 milik Amerika Serikat dan kendaraan udara tak berawak lainnya. Dengan demikian, sasaran utamanya adalah rudal balistik antar benua, pesawat AWACS, dan pesawat lawan yang berperan sebagai jammer. Melalui kombinasi teknologi canggih dan kemampuan tempur yang luar biasa, S-500 Prometheus membawa sistem pertahanan udara Rusia ke tingkat baru dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Sedangkan THAAD yang sebelumnya dikenal sebagai Theater High Altitude Area Defense telah dikembangkan sejak 1992. Namun, mengalami beberapa tantangan pada tahap awal. Setelah serangkaian pengujian dan pengembangan yang ketat, termasuk uji coba peluncuran rudal pada April 1995, THAAD akhirnya berhasil diluncurkan pada tahun 2009 dan mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. THAAD dirancang dengan fokus utama untuk menangkal rudal balistik jarak pendek hingga menengah, baik itu di dalam maupun di luar atmosfer. Salah satu fitur unggulan THAAD adalah teknik intersepsi hit to kill yang digunakan untuk menghancurkan rudal musuh saat fase re-entry. Teknik ini memungkinkan THAAD untuk menghancurkan rudal dengan akurasi tinggi, menjadikannya sebagai sistem pertahanan yang sangat efektif dalam menanggapi ancaman rudal balistik. Komponen kunci dari sistem THAAD adalah Radar Army Navy atau Transportable Radar Surveillance, yang memainkan peran penting dalam mendeteksi rudal musuh pada rentang jarak yang luas, yaitu antara 870 hingga 3000 km. Dengan bantuan radar ini, THAAD dapat mengidentifikasi dan melacak sasaran dengan presisi tinggi, memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam operasi pertahanan. Dalam hal performa, THAAD memiliki jangkauan yang mencapai 150-200 km dan ketinggian hingga 150 km. Selain itu, THAAD juga terintegrasi dengan elemen-elemen lain dari Ballistic Missile Defense System alias BMDS. Ini memungkinkan THAAD untuk bekerja bersama dengan sistem Patriot atau PAC-3 dan menerima isyarat dari berbagai sumber, lalu meningkatkan kemampuan pertahanannya secara keseluruhan. Secara teknis, THAAD tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menangkis misil, tetapi juga dapat beroperasi sebagai sensor untuk melacak peluncuran misil. Ini memberikan Amerika Serikat keunggulan strategis dalam menghadapi ancaman rudal balistik antar benua dan memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan global. Kehadiran THAAD di Asia, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa sistem ini telah mendapatkan pengakuan internasional atas keunggulan dan efektivitasnya. Walaupun penggunaan THAAD oleh Amerika Serikat di Korea Selatan justru menimbulkan kekhawatiran dari negara Rusia dan Tiongkok. Namun, Rusia tentu tak mau kalah. Jika Amerika Serikat menjual sistem pertahanan udara THAAD kepada Arab Saudi dan Oman, Rusia melihat peluang serupa untuk memasarkan S-500. Meski mendapat sanksi, Presiden Rusia Vladimir Putin terus berupaya memperluas pengaruh Rusia dalam industri pertahanan dengan menawarkan teknologi yang lebih maju kepada negara-negara yang mencari perlindungan udara yang kuat dan salah satunya Turki. Jika dilihat dari segi kemampuan, jangkauan efektivitas dan kecepatan intersepsi mereka, S-500 Prometheus memiliki jangkauan efektif hingga sekitar 600 km, dengan kemampuan untuk menghancurkan sasaran pada ketinggian 40-120 km. Sedangkan THAAD memiliki jangkauan efektif sekitar 150-200 km dan ketinggian hingga 150 km. Lalu, untuk kesesuaian dengan kebutuhan militer modern, S-500 masih dirancang untuk menghadapi ancaman militer modern termasuk senjata hypersonik, pesawat terbang, dan rudal balistik dengan teknologi canggih. Sedangkan, THAAD telah terbukti efektif dalam menghadapi ancaman rudal balistik jarak pendek hingga menengah, yang merupakan kebutuhan utama dalam pertahanan udara modern. Tapi, meskipun tidak dirancang khusus untuk melawan senjata hypersonik, THAAD
memiliki kemampuan untuk menangkal sasaran dalam fase re-entry atau terminal dengan kecepatan tinggi. Dan untuk aspek teknologi dan integrasi sistem, S500 meski belum dijelaskan secara detail, namun diketahui menggunakan teknologi canggih dalam sistem radar dan kendali, termasuk kemampuan untuk mendeteksi dan melacak multiple sasaran secara bersamaan. Sedangkan THAAD sudah terbukti menggunakan radar Army Navy Transportable Radar Surveillance yang canggih tentunya untuk mendeteksi rudal musuh dalam jarak yang luas. S500 juga memiliki kemampuan untuk melawan senjata hypersonik dengan kecepatan Mach 9. Sementara THAAD lebih terbatas dalam hal itu. Namun, THAAD sudah terbukti efektif nih dalam menghadapi ancaman rudal balistik jarak pendek hingga menengah dan memiliki integritas yang kuat dengan sistem pertahanan udara lainnya. Kesimpulannya, jika S500 menawarkan jangkauan dan kemampuan yang lebih luas, THAAD tetap menjadi pilihan yang handal untuk pertahanan terhadap ancaman rudal balistik dalam skenario pertempuran yang kompleks, terutama dengan dukungan dari infrastruktur pertahanan udara yang mapan. Makanya, penilaian atas sistem yang lebih unggul tergantung pada kebutuhan spesifik dan konteks penggunaannya. Yang pasti sih, keduanya adalah sistem pertahanan udara yang sangat canggih dan efektif dalam melindungi negara dari ancaman rudal dan senjata hypersonik pada era militer saat ini.